Chapter 31. Pil mayat serangga. Hanli merasa mati rasa saat ketakutan, penyesalan, dan ketidakberdayaan memenuhi hatinya. Meskipun mencoba untuk menunda hal yang tak terhindarkan, dia masih tidak dapat menemukan cara untuk melepaskan diri dari kesulitan ini, dan sebagai hasilnya, dia menjadi panik. Bagaimanapun, dia masih sangat muda, tidak bisa menang melawan pengalaman luas Dr. Mo di Jianghu selama bertahun-tahun. Dr. Mo kemungkinan besar bisa melawan metode licik dan kejam yang dibuat oleh Hanli. Merasa terekspos seperti harimau kertas, Hanli mulai berkeringat deras. Dr. Mo memperhatikan banyak sekali ekspresi yang melintas di wajah Hanli dan sangat puas dengan tekanan yang ditimbulkannya. Dari pengalamannya, hanya ketika seseorang tidak tenang dan bingung akan lebih mudah untuk mengekstraksi kebenaran. Kamu benar-benar berpikir bahwa aku sengaja menunda kultivasiku? Hanli terkejut bahwa Dr. Mo sampai pada kesimpulan ini. Jelas sekali. Sudah 2 tahun namun Anda tidak dapat mencapai lapisan keempat? Anda benar-benar berpikir saya tidak bisa membaca apa yang Anda pikirkan? Di masa lalu, Anda hanya menghabiskan 3 tahun mencapai 3 lapisan pertama sehingga bahkan jika lapisan keempat sulit untuk berkultivasi tanpa bantuan ramuan spiritual, tidak mungkin bagi Anda untuk tidak memiliki kemajuan dalam kultivasi Anda, Dr. Mo menjelaskan sebagai miliknya. Alisnya terangkat, memancarkan niat membunuh. Seolah-olah semua ketidakpuasan yang pernah dia rasakan menggelegak ke permukaan hari ini. Sepertinya tidak peduli bagaimana aku mencoba menjelaskan, Dr. Mo tidak akan pernah percaya padaku. Hanli tersenyum pahit. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa karena mencoba menyembunyikan kemajuan kultivasinya akan membawanya ke lubang yang lebih dalam yang dipenuhi dengan kecurigaan tak berujung dari Dr. Mo. Dia benar-benar menendang batu tempat dia meletakkan dirinya sendiri. Cukup, saya tidak ingin mendengarkan omong kosong Anda lagi. Aku akan memberimu 1 tahun lagi. Apakah Anda pikir Anda akan dapat mencapai lapisan keempat saat itu? Dr. Mo dengan dingin tertawa sambil menatap dingin ke arah Hanli, menunggu jawabannya dengan ekspresi serius di wajahnya. Pikiran Hanli sangat jernih. Dia tahu jawabannya tidak hanya akan mempengaruhi kehidupan Dr. Mo tetapi juga kelangsungan hidupnya sendiri. Saya harus sangat jelas bahwa tidak mungkin saya bisa mengatakan tidak. Ayo, buka kunci titik akupuntur saya. Hanli santai saat dia menerima hal yang tak terhindarkan. Setelah Dr. Mo mendengar kata-katanya, wajahnya sedikit pulih saat pujian terpancar di matanya. Namun, dia tidak segera membuka acu poin Hanli. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan segel yang diukir dengan indah dari dalam jubahnya. Aku tidak bisa yakin dengan kata-katamu saja. Apa yang akan terjadi jika Anda mengatakan satu hal tetapi melakukan hal lain? Jika Anda menolak untuk menginvestasikan upaya apapun dalam kultivasi Anda, tidak akan ada perbedaan dari sekarang. Karena hidup saya sendiri yang dipertaruhkan, saya harus menambahkan lapisan asuransi lagi, kata Dr. Mo dengan nada dingin. Sebelum membuka titik akupuntur Hanli, Dr. Mo harus mengambil tindakan ekstra untuk memastikan keberhasilannya. Dia dengan hati-hati membuka segel kotak, mengeluarkan pil putih dan meletakkan pil di tengah sebelum membuka segel titik akupuntur Hanli. Sebelum Hanli bisa bergerak, Dr. Mo sudah meletakkan pil putih di depannya. Kamu adalah orang yang cerdas. Tidak perlu bagi saya untuk membuang waktu berbicara terlalu banyak, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Dr. Mo menatapnya, menyembunyikan niat jahat di dalam hatinya. Hanli menggerakkan anggota tubuhnya yang mati rasa, dan tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan pil putih dari kotaknya. Di depan Dr. Mo, Hanli segera memasukkan pil putih ke dalam mulutnya dan menelannya, tidak mau menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Tepuk tangan, bagus sekali. Dia yang menyesuaikan tindakannya dengan zaman adalah orang-orang hebat. Selama Anda membantu saya kembali normal, saya akan sangat menghargai Anda. Sudah ada keretakan di antara kita, jadi tidak mungkin bagiku untuk menerimamu sebagai muridku dan memberikanmu teknik lain, tapi tetap saja, memberimu kehidupan yang kaya masih mungkin bagiku. Dr. Mo bertepuk tangan saat dia dengan tulus menjanjikan Hanli hadiahnya. Sekarang,
Kamu seharusnya bisa memberitahuku efek pil yang baru saja aku konsumsi jika aku secara tidak sengaja melewati batasan dan kehilangan nyawaku. Hanli tanpa ekspresi bertanya kepada Dr. Mo. Keke, nama pil ini adalah pil mayat serangga. Ini dibuat dari komponen herbal murni tetapi di samping itu, resepnya membutuhkan telur cacing beracun yang berbeda. Setelah dikonsumsi, ia akan menetas di dalam tubuh Anda selama setahun. Anda dapat yakin, meskipun dalam 1 tahun ini, saya dapat menjamin bahwa itu tidak akan mempengaruhi Anda. Setelah 1 tahun, setelah Anda mengonsumsi penawarnya, pil itu akan meleleh, tidak meninggalkan bekas. Namun, jika Anda tidak mengkonsumsi penawarnya setelah 1 tahun, cacing akan menetas di dalam tubuh Anda dan memakan jeroan Anda untuk makanan, memakan Anda dari dalam keluar dan meninggalkan Anda dalam begitu banyak rasa sakit sehingga Anda lebih baik mati daripada menderita kesakitan. Rasa sakit akan berlangsung selama 3 hari 3 malam, dan Anda perlahan-lahan akan mati dengan kematian yang menyiksa. Dr. Mo perlahan menjelaskan efek pil saat dia diam-diam memperingatkan Hanli. Setelah Hanli mendengar efek dari pil yang baru saja dia konsumsi, getaran tanpa sadar menyebar ke seluruh tubuhnya saat ekspresinya berubah menjadi yang terburuk. Kemarahan mengobarkan hatinya, tetapi sebelum dia bisa melakukan atau mengatakan apapun, Dr. Mo melepaskan kartu asnya. Oh benar, kudengar keluargamu hidup cukup baik berkatmu. Apakah mereka memiliki cukup perak untuk dibelanjakan? Jika tidak, beritahu saya saja. Karena Anda akan sangat membantu saya akan secara khusus merawat anggota keluarga Anda untuk Anda. Dr. Mo tersenyum sambil menepuk bahu Hanli. Hanli membeku saat wajahnya berubah menjadi hijau. Kata-kata Dr. Mo membuat jiwanya tidak bisa tenang dan tenang. Menggunakan sisa terakhir dari tekadnya, dia mengertakkan gigi dan memaksa dirinya untuk tetap diam. Dia khawatir dia akan mengatakan sesuatu kepada Dr. Mo yang mungkin dia sesali. Hanli mengerti bahwa tidak mungkin Dr. Mo tidak menggunakan keluarganya untuk melawannya. Jangan khawatir, Dr. Mo. Saya berjanji untuk mencapai lapisan keempat dalam waktu 1 tahun. Tanpa pilihan, Hanli menggigit bibirnya saat dia meyakinkan Dr. Mo. Di bawah ancaman Dr. Mo, Hanli hanya bisa tunduk. Dia masih tidak dapat memutuskan jejak terakhir kemanusiaan di hatinya dan mengabaikan kehidupan dan kematian orang tuanya. Sekarang, kelemahan Hanli telah ditangkap oleh Dr. Mo, dan bahkan jika dia ingin mati, dia masih harus meminta persetujuan dari Dr. Mo. Hanli tahu bahwa dia telah dikalahkan sepenuhnya kali ini. Setelah Dr. Mo mendengar kata-kata Hanli, dia menghela nafas lega. Kegugupannya tidak kurang dari Hanli, tetapi wajah Dr. Mo mirip dengan topeng batu karena dia berhasil mengendalikan emosinya dengan ketat. Eternal Spring Arts ini memang luar biasa. Bocah muda ini masih sangat muda tetapi sudah sulit untuk ditangani. Dr. Mo tidak tahu apakah dia merasa iri atau cemburu di hatinya. Sebenarnya, efek dari seni musim semi abadi bervariasi bagi mereka yang mengolahnya. Adapun Hanli, dia sudah cukup cerdas sejak dia masih muda. Jadi setelah mengolah seni musim semi abadi, kebijaksanaannya tumbuh melampaui rekan-rekannya. Chapter 32. Roh Pahlawan. Hanli membalikkan tubuhnya saat dia bersiap untuk pergi. Ketika dia sampai di pintu masuk, dia mengajukan pertanyaan terakhir. Sejak dia tiba, saudara lelaki yang berdiri di belakang Dr. Mo tidak mengatakan sepatah kata pun. Dari mana dia datang? Setelah mendengar pertanyaan Hanli, Dr. Mo berkenan untuk tidak menjawab dan hanya menjawab dengan tawa licik. Kamu sangat cerdas, mengapa kamu tidak menebak? Saya yakin Anda akan dapat mengetahuinya. Hanli menggelengkan kepalanya dan mulai meninggalkan kediaman Dr. Mo. Tidak diketahui apakah dia hanya tidak mau menebak atau tidak bisa mendapatkan jawaban yang benar. Setelah dia melangkah keluar dari pintu, ekspresi Hanli berubah berat dan sedih. Dalam konflik antara Dr. Mo dan saya ini, saya tidak berdaya seperti anak ayam, sepenuhnya di bawah kendalinya. Aku benar-benar terlalu naif, berpikir bahwa sedikit kepintaranku akan bisa mengalahkannya. Pada akhirnya, air 5 racun yang saya buat tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya dan terbuang sia-sia. Ketika saya kembali,
Saya harus dengan serius memikirkan cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan saya. Memikirkan hal ini, dia berbalik ke arah kediamannya dan mulai berjalan dengan langkah besar. Dia tampaknya sangat tidak mau dikendalikan oleh Dr. Mo. Kembali ke kediaman Dr. Mo, Dr. Mo menatap lantai dengan kaget. Ada lubang seukuran mangkuk yang dipotong di panel kayu. Baru saja, karena kecerobohannya, dia hampir mati karena racun yang telah merusak lantai. Karena racunnya sangat kuat, Dr. Mo tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan marah. Anak kura-kura itu, kapan dia belajar meramu racun yang begitu mematikan? Saya belum pernah mengajarinya sebelumnya. Sepertinya saya telah meremehkan dia bisa sangat kejam dan tanpa ampun. Bahkan sampai dia bisa memunggungi rekan lama. Hanli tidak tahu bahwa dia telah menyebabkan kejutan besar bagi Dr. Mo. Setelah kembali ke kamarnya, dia menjatuhkan kepalanya di tempat tidurnya saat dia tertidur. Pertempuran kekuatan dan kecerdasan telah membuatnya lelah, dan karenanya, dia membutuhkan istirahat untuk pulih. Setelah waktu yang lama, Hanli perlahan-lahan membangunkan dirinya dari tidurnya saat dia duduk dan melihat ke langit. Fajar sudah mendekat. Sepertinya dia tidur lebih lama dari yang dia duga. Hanli yang telah terbangun tidak segera turun dari tempat tidurnya. Duduk di tempat tidurnya dan meletakkan dagunya di kedua tangannya, dia mulai menganalisis cara untuk melarikan diri dari kendali Dr. Mo. Jelas, dia aman untuk periode 1 tahun ini. Karena Dr. Mo perlu melindungi hidupnya sendiri, dia pasti tidak akan bergerak melawannya dalam jangka waktu ini. Tapi setelah tahun berlalu, akan sulit untuk menjamin apapun. Hanli tidak khawatir tentang masalah seni musim semi-abadi. Dia sudah menembus ke lapisan keempat beberapa hari yang lalu. Dia tidak khawatir karena dia sangat yakin bahwa dia bahkan bisa mencapai level 5 setelah setahun. Masalah pil mayat serangga juga mudah diselesaikan. Ketika saatnya tiba, Hanli hanya perlu berhenti menekan kemampuan aslinya dan hanya bergulat dengan Dr. Mo. Tiba-tiba, Hanli memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan botol obat dan mengambil darinya setetes pil obat hijau giok sebelum mengkonsumsinya. Setelah beberapa saat, efek obat itu terjadi saat dia diam-diam mengamati dirinya sendiri di dalam. Dr. Mo benar-benar mengatakan yang sebenarnya tentang pil mayat serangga, bubuk roh murni, yang merupakan obat mujarab untuk sebagian besar racun dunia, tidak dapat memberikan efek apapun saat dikonsumsi untuk melawan efek dari pil mayat serangga. Sepertinya saya harus benar-benar menunggu selama 1 tahun sebelum saya bisa mendapatkan penawarnya. Hanli bergumam. Dia turun dari tempat tidurnya dan mondar-mandir di kamarnya, mencoba memikirkan alternatif lain untuk masalahnya. Hanli tidak sepenuhnya percaya kata-kata yang dikatakan Dr. Mo sebelumnya. Meskipun demikian, dia tidak punya pilihan selain menuruti permintaan Dr. Mo karena dia memegang kelemahan Hanli di telapak tangannya. Hanli tidak yakin apakah janji Dr. Mo itu nyata. Jika itu nyata, itu sesederhana hanya mengikuti instruksi Dr. Mo. Hanli akan yakin dan tidak perlu melakukan persiapan apapun. Tetapi jika Dr. Mo berbohong kepadanya, Hanli tahu bahwa dia mungkin akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian setahun dari sekarang jika dia tidak mempersiapkan tindakan pencegahan apapun. Hanli berulang kali menganalisis semua cara yang mungkin untuk mengatasi masalahnya dan merasa bahwa tidak ada solusi yang baik. Sekarang baik Hanli dan Dr. Mo berada dalam kesulitan. Hanli takut Dr. Mo akan menyakitinya setelah dia mencapai tujuannya. Di sisi lain, Dr. Mo khawatir Hanli mungkin tidak berlatih kultivasi dengan tekun dan penundaan itu akan merenggut nyawanya. Awalnya, Hanli memiliki beberapa metode yang dapat dia gunakan untuk mengancam Dr. Mo. Tetapi siapa yang mengira bahwa Dr. Mo akan memahami kelemahannya begitu cepat dan menggunakan keluarganya sebagai asuransi? Mungkinkah aku bahkan tidak memiliki kendali sedikit pun atas hidupku sendiri? Hanli menghela nafas tanpa daya. Tidak mungkin aku membiarkan ini terjadi. Meninggalkan takdir saya di tangan orang lain tidak diragukan lagi akan menjadi keputusan paling bodoh yang pernah saya buat. Meskipun mengatakan demikian, bahkan setelah merenungkan untuk jangka waktu yang lama, Hanli masih tidak dapat memikirkan solusi yang baik. Akhirnya, dia memutuskan solusi yang sebenarnya bukan solusi. Dia memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya dalam setiap aspek.
Bahkan jika Dr. Mo menginginkan hidupnya 1 tahun dari sekarang, Han Li masih memiliki asuransi terhadap Dr. Mo. Ini benar-benar ide yang bodoh. Dia hanya bisa bertahan secara pasif dan tidak bisa aktif menyerang. Tapi saat ini, dia tidak bisa memikirkan cara lain selain meningkatkan kekuatannya sendiri. Setelah membuat keputusan, Han Li memutuskan untuk berjalan-jalan. Dia membuka pintu dan berjalan keluar kediamannya, meregangkan tubuhnya sambil menguap. Nasib saya ada di tangan saya sendiri. Aku tidak akan pernah membiarkan orang lain mengendalikan nasibku. Chapter 33. Pertukaran pribadi. Han Li mengangkat tali yang terikat pada ember dan melemparkan ember itu ke mata air pegunungan. Begitu ember itu terisi penuh dengan mata air, dia menariknya kembali. Tanpa mengeluarkan tenaga apapun, Han Li dengan mudah mengangkat ember kayu di atas kepalanya, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, suara "hua" terdengar saat air dalam ember mengalir ke atas kepalanya, membasahi dia sampai ke jari kakinya. Betapa menyegarkan, betapa nyamannya, Han Li dan pemuda lainnya berseru dengan gembira. Air adalah efek menenangkan di iklim musim panas. Panasnya sangat panas, sehingga saat mereka menuangkan mata air ke tubuh mereka menggigil kegirangan. Murid junior Han, kamu benar-benar menemukan tempat yang bagus. Sungai ini tersembunyi dengan baik, namun Anda entah bagaimana berhasil menemukannya. Pemuda dengan ekspresi tidak berperasaan di wajahnya tiba-tiba berkata, "Ini bukan apa-apa. Bahkan ada tempat-tempat terpencil yang lebih sulit untuk ditemukan. Saya hanya berhasil menemukan beberapa, tetapi sayang sekali tidak ada lokasi yang saya temukan memiliki mata air sehebat ini," jawab pemuda lain dengan lugas. Pemuda yang menjawab adalah Han Li, dan yang dengan ekspresi tidak berperasaan tidak lain adalah Li Feiyu. Sejak Li Feiyu mendapatkan pengiriman pertama obat penghilang rasa sakit dari Han Li dan mengujinya, dia menemukan bahwa keefektifan obat itu sangat baik. 1 dosis mengurangi serangan balik yang disebabkan oleh pil ekstraksi esens dengan jumlah yang besar. Setelah mengalami obat penghilang rasa sakit Han Li, Li Feiyu tidak bisa hidup tanpanya. Setiap kali dia tidak menggunakan obatnya, dia akan menderita serangan balasan yang menyakitkan dari pil ekstraksi esensi. Meskipun Han Li telah memberinya persediaan obat penghilang rasa sakit selama 1 tahun, Li Feiyu telah benar-benar menghabiskan persediaannya dalam beberapa bulan. Menghadapi rasa sakit dari serangan balik yang hampir melanggar batasnya, Li Feiyu tidak punya pilihan selain menebalkan kulitnya dan meminta bantuan Han Li. Han Li saat ini ingin meningkatkan kekuatannya sendiri, jadi dia menggunakan kebutuhan Li Feiyu untuk keuntungannya sendiri. Setelah mengetahui bahwa Li Feiyu terpilih untuk masuk ke divisi 7 tertinggi, Han Li meminta keterampilan rahasia Li Feiyu yang disimpan di divisi 7 tertinggi dengan imbalan obat penghilang rasa sakit. Li Feiyu yang biasanya pendiam segera setuju setelah mendengar permintaan Han Li. Agar tidak membiarkan orang lain menemukan perjanjian rahasia antara dia dan Li Feiyu, Han Li memutuskan untuk menjelajahi Gunung Pelangi Surgawi untuk lokasi terpencil di mana mereka bisa melakukan perdagangan mereka secara pribadi. Keduanya memutuskan untuk diam-diam bertemu setelah waktu yang ditentukan. Di lokasi rahasia mereka, Han Li akan menyerahkan obat penghilang rasa sakit kepada Li Feiyu, dan Li Feiyu akan mengajari Han Li beberapa seni rahasia yang ia peroleh dari 7 divisi tertinggi. Sama seperti ini, mereka berdua sangat puas dengan perdagangan mereka, yang berlanjut selama setengah tahun. Li Feiyu dan Han Li telah mengambil satu sama lain selama setengah tahun ini. Tanpa sadar, mereka menjadi teman dekat yang bisa membicarakan apa saja di bawah matahari. Li Feiyu sangat puas dengan tempat yang ditemukan Han Li, khususnya sungai kecil yang dikandungnya. Mereka berdiri dalam depresi berukuran sedang yang dikelilingi oleh puncak gunung yang tinggi. Untuk mendapatkan akses ke sana, mereka harus merangkak dengan tangan dan kaki mereka melalui terowongan yang sangat sempit. Yang terpenting, tempat ini memiliki mata air yang mengalir, yang dapat mereka akses selama musim panas yang tak tertahankan. Setelah mereka berolahraga dan mandi di mata air pegunungan yang sejuk,
Mereka merasakan kenyamanan dan kepuasan yang tiada taraf. Setelah mereka selesai mencuci diri, Han Li melirik Li Feiyu dan bertanya, "Sebelumnya, Anda mengajari saya serangan serpentine yang ganas. Meskipun itu adalah teknik yang hebat, itu terlalu kejam, jadi saya tidak berpikir itu cocok untuk saya. Apakah ada teknik lain yang lebih lembut, murid junior Han? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya adalah satu-satunya murid di divisi 7 tertinggi atau bahwa saya dapat mempelajari apapun yang ingin saya pelajari? Saya hanya bisa memilih sedikit teknik untuk dipelajari. Belum lagi, seni bela diri saya selalu sombong di alam. Jadi tentu saja saya akan memilih teknik keras yang tangguh." Li Feiyu menjelaskan kepada Han Li. Jengkel dengan permintaannya, "Murid senior Li adalah pemimpin di antara semua murid. Bagaimana Anda bisa sebanding dengan murid normal di 7 divisi tertinggi?" Melihat tanda-tanda kemarahan, Han Li tanpa malu-malu mulai memuji Li Feiyu. "Tidak sesederhana itu, tetapi untuk berpikir bahwa aku benar-benar berhasil membuat jenius Han hebat, kami menyanyikan lagu-lagu pujian." Li Feiyu tersenyum sambil menggoda Han Li. "Jenius apa? Aku selalu dikalahkan olehmu setelah beberapa gerakan." Itu karena saya menggunakan truki saya untuk mengeksekusi teknik saya. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Jika saya tidak menggunakan truki saya khawatir saya pasti akan kalah dari Anda dalam 100 gerakan. Apakah ada orang yang tidak menggunakan truki mereka saat bertarung? Murid senior Li terlalu rendah hati. "Rendah hati? Saya sama sekali tidak rendah hati. Anda tidak mulai belajar seni bela diri sampai saat ini dan belum pernah berdebat dengan siapapun sebelumnya. Satu-satunya hal yang Anda pelajari adalah beberapa rumus nubuat yang tidak berguna. Untuk berpikir bahwa dalam rentang waktu yang singkat, Anda telah memahami seluk-beluk setiap teknik bela diri yang saya pikir Anda. Jika Anda bukan seorang jenius, lalu siapa? Rumus nubuat itu sepertinya tidak berpengaruh pada peningkatan kekuatanmu. Jadi mengapa kamu masih rajin berlatih setiap hari?" Han Li tersenyum pahit pada dirinya sendiri ketika dia berpikir, "Kamu pikir aku ingin mempelajari ini? Saat ini, saya mungkin juga sedang menunggangi seekor harimau. Bahkan jika ingin berhenti berlatih, Dr. Mo tidak mengizinkan saya." "Murid junior Han, aku tidak mengatakan ini hanya untuk berbicara. Berdasarkan bakat yang Anda tunjukkan dalam setengah tahun terakhir ini, saya tahu bahwa Anda memiliki potensi besar. Saya sangat menyarankan agar Anda membuang formula orakular bodoh dan berkonsentrasi untuk belajar teknik seni bela diri dengan saya. Saya berani menjamin bahwa Anda hanya perlu rentang waktu 2 tahun untuk menjadi cukup kuat untuk semua orang. Saya tidak ragu bahwa setelah 2 tahun, Anda dan saya akan mendominasi 7 sekte misteri." Li Feiyu mencoba membujuknya. Han Li merasa agak tergerak hatinya. Meskipun Li Feiyu telah mengucapkan kata-kata ini berkali-kali, membuat Han Li merasa kesal. Murid senior itu memang memiliki beberapa poin bagus. Tidak hanya itu, Li Feiyu dengan tulus peduli dengan masa depan Han Li. Han Li menggelengkan kepalanya, menunjukkan penolakannya terhadap gagasan itu, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. "Di divisi 7 tertinggi, apakah ada teknik seni bela diri tertinggi yang membatasi lawan tanpa mengonsumsi truki?" Li Feiyu, melihat betapa cepatnya Han Li mengubah topik pembicaraan, berhenti berusaha membujuknya. Dia tidak ingin memaksa Han Li karena dia tahu bahwa Han Li sama dengannya, seorang penjaga rahasia yang ingin dia sembunyikan. Li Feiyu menunduk untuk merenungkan sebelum menyebutkan, "Memang ada teknik pedang aneh yang tidak membutuhkan truki untuk dieksekusi, tapi apa?" Saat Han Li mendengar bahwa ada teknik yang bisa dia gunakan, dia sangat gembira dan dengan cepat meminta informasi lebih lanjut. Seperangkat teknik pedang khusus ini telah diturunkan di divisi 7 tertinggi selama lebih dari 100 tahun, tetapi tidak pernah ada murid yang berhasil menguasainya. Bahkan tetua yang menciptakan teknik ini meninggal sebelum menguasai. Teknik ini dikenal sebagai seni pedang berkedip. Tidakkah menurutmu nama untuk teknik ini aneh? Chapter 34. Seni pedang berkedip. Seni pedang berkedip, Han Li bergumam. "Tepat sekali. Menurut Anda apa kesamaan dari kumpulan teknik pedang ini dengan mata berkedip? Bukankah namanya lucu?"
Apakah kamu pernah berlatih teknik pedang ini sebelumnya? Han Li bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak. Siapa yang akan berlatih seni pedang yang tidak berguna seperti itu? Ini semua bentuk dan tidak ada kekuatan. Sejak teknik pedang ini dibuat, tidak ada yang memilih untuk mempraktikkannya, apalagi saya, murid senior Li. Saya diberitahu bahwa jika pencipta set teknik pedang ini tidak menyelamatkan nyawa pemimpin sekte berkali-kali dan meninggalkan surat wasiat untuk ditempatkan di dalam 7 divisi tertinggi, divisi 7 tertinggi bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk menyimpannya. Jenis permainan pedang ini. Dengan wajahnya yang dingin, Li Feiyu adalah seseorang yang Han Li tidak akan pernah menganggapnya sebagai mulut besar. Siapa yang mengira bahwa Li Feiyu akan membuat daftar semua teknik dan sikap untuk seni pedang khusus ini sebelum Han Li membuka mulutnya untuk berbicara? Li Feiyu hanya akan bertindak seperti ini ketika menghadapi Han Li secara pribadi. Di hadapan seorang murid selain Han Li, dia akan kembali ke murid senior Li yang keren yang dihormati oleh setiap murid lainnya. Setelah mendengar Li Feiyu berbicara, intuisi Han Li memberitahunya bahwa ini adalah teknik yang dia cari. Murid senior Li, dapatkah menyalin kumpulan teknik pedang ini dari 7 divisi tertinggi dan membawanya kepadaku? Hehe, tidak masalah, jika Anda bertanya tentang seni bela diri lainnya, saya mungkin tidak dapat menjamin kesuksesan karena akan ada orang yang menjaganya. Tapi untuk seni pedang berkedip, kau bisa mengandalkanku. Namun, menyalinnya terlalu merepotkan, jadi saya hanya akan mencuri buku aslinya untuk Anda. Setelah Anda merekam teknik yang terdaftar, kembalikan saja kepada saya, dan saya akan diam-diam mengembalikannya ke lokasi aslinya. Dengan cara ini, tidak ada yang akan menyadari ketidakhadirannya. Li Feiyu dengan acuh tak acuh membuat saran yang berani. Han Li merasa bahwa Li Feiyu sangat yakin tentang ini, dan karena itu, menyetujui sarannya. Awalnya, Han Li khawatir bahwa Li Feiyu mungkin secara tidak sengaja mengabaikan atau melewatkan sebagian dari teknik saat menyalinnya. Tetapi karena dia ingin mencuri salinan asli dari teknik tersebut, Han Li bisa lebih tenang. Ini sudah larut. Saya harus kembali dan berlatih seni bela diri saya. Jika tidak, divisi 7 tertinggi mungkin mengetahui bahwa saya menyelinap keluar. Li Feiyu mengeringkan tubuhnya dan mengenakan pakaiannya sebagai persiapan untuk meninggalkan persembunyian gunung terpencil Han Li. Sebelum Li Feiyu pergi, Han Li mengingatkannya untuk berhati-hati saat mencuri manual teknik pedang. Setelah Li Feiyu pergi, Han Li kembali ke lembah tangan dewa juga. Saat melangkah ke dalam lembah, Han Li bisa melihat sosok misterius yang dibeli Dr. Mo dari jauh, berdiri tak bergerak sebagai penjaga di luar kediaman Dr. Mo. Seolah-olah panas musim panas tidak mempengaruhinya sedikitpun. Han Li, saat ia mendekati pintu masuk kediamannya sendiri, menghentikan langkahnya dan melirik pria misterius yang diam yang menjaga ambang pintu Dr. Mo. Sejak Dr. Mo mengancamnya, Han Li merasa sangat tertarik dengan sosok misterius di balik tudungnya. Han Li belum pernah mendengarnya berbicara sepatah kata pun setelah tiba di lembah, menyebabkan dia bertanya-tanya apakah pria itu bisu sejak lahir. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa pria misterius ini tampaknya memiliki tubuh gajah. Dia bisa diam-diam berjaga sepanjang hari tanpa kelelahan. Dalam hati Han Li, hanya kata aneh yang bisa digunakan untuk menggambarkan sosok misterius ini. Dia pernah mencoba berkomunikasi dengan pria ini, tetapi sosok misterius itu mirip dengan balok kayu, tidak menimbulkan respons apapun yang dikatakan Han Li kepadanya. Han Li benar-benar merasa bahwa Dr. Mo luar biasa karena mampu melatih seseorang hingga menjadi mirip dengan boneka. Sosok misterius itu tidak memiliki kelemahan atau emosi. Selain itu, ia dilengkapi dengan kekuatan raksasa dan sepenuhnya mematuhi perintah Dr. Mo. Ini adalah penilaian Han Li tentang pria misterius yang dibawa kembali oleh Dr. Mo dari perjalanannya. Han Li tahu bahwa pria misterius ini dapat digunakan oleh Dr. Mo untuk menekannya di masa depan. Tetapi meskipun demikian, dia tidak dapat menemukan solusi atau kelemahan untuk dieksploitasi. Satu-satunya hal yang menimbulkan kecurigaan Han Li adalah bahwa dia samar-samar bisa merasakan keakraban setiap kali dia melihat punggung pria misterius itu, seolah-olah dia pernah bertemu pria ini di suatu tempat sebelumnya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia merenungkan,
dia tidak dapat mengingat mengapa punggung pria ini tampak begitu akrab baginya. Setelah beberapa saat, Han Li menghela nafas dan dia menutup pintunya. Kembali ke kediamannya, dia tahu bahwa kecuali Dr. Mo memberi perintah yang berbeda, pria misterius itu kemungkinan akan terus berjaga-jaga tanpa istirahat. Merasa sedikit bingung di hatinya, Han Li memutuskan untuk tidak khawatir lagi dan melompat ke tempat tidurnya, meletakkan kepalanya di atas jari-jarinya yang saling bertautan. Di tempat tidurnya, Han Li perlahan menutup matanya saat dia mencoba mengatur pikiran dan ingatannya tentang peristiwa yang terjadi hari ini. Dia berulang kali membedah dan menganalisis teknik yang diajarkan murid senior Li sampai dia bisa memahami esensi di baliknya. Ini adalah efek dari lapisan kelima kultivasi Han Li dalam seni musim semi abadi. Memori eidetik, mengambil keuntungan penuh dari memori eidetiknya. Han Li menjejalkan sebanyak mungkin teknik seni bela diri ke dalam otaknya, menganalisisnya berulang-ulang. Memori eidetiknya lah yang menyebabkan Li Feiyu menyebutnya jenius. 2 bulan yang lalu, Han Li telah menggunakan obat yang dia buat untuk secara paksa menembus lapisan kelima seni musim semi abadi, baik pelet naga kuning maupun pil esensi emas memiliki efek medis yang sangat kuat yang jauh melampaui perkiraan Han Li. Kedua pil yang dibuat ini bisa dianggap sebagai harta yang tak ternilai, namun, dia sudah menghabiskan lebih dari setengah stoknya. Dari apa yang tersisa, Han Li memperkirakan bahwa itu seharusnya hampir tidak cukup baginya untuk menembus lapisan ke-6 seni musim semi abadi. Menggosok tangannya dengan gembira, dia bertanya-tanya kejutan apa yang disediakan oleh lapisan ke-6 seni musim semi abadi untuknya. Hanya ada setengah tahun tersisa sampai batas waktu Dr. Mo. Meskipun Han Li telah belajar beberapa seni bela diri dari Li Feiyu, dia tidak dapat menggabungkan teknik seni bela diri dengan trukinya. Dia paling banyak bisa menampilkan bentuknya, tetapi dia tidak bisa mewujudkan kekuatan sebenarnya di balik teknik seni bela diri yang dia pelajari. Li Feiyu melawan orang-orang yang kikuk dan lemah, menghadapi mereka sudah lebih dari cukup. Namun, jika dia ingin melawan Dr. Mo dengan keterampilan tingkat rendah seperti itu akan sangat menggelikan. Itu sama dengan memukul anjing dengan roti daging, tidak menghasilkan efek sama sekali. Hanya memikirkan hal ini menyebabkan kekhawatiran muncul di hati Han Li. Betapa merepotkan, seni musim semi abadi meningkatkan tubuhnya dengan berbagai cara tetapi itu tidak dapat digunakan untuk pertempuran atau pembantaian. Sekarang, sepertinya dia hanya bisa bergantung pada seni pedang berkedip, berharap itu akan menciptakan keajaiban dan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup apapun cobaan yang akan terjadi. Chapter 35. Pencurian manual rahasia. Pada suatu sore 10 hari setelah kesepakatan mereka, Han Li menyelinap keluar dari lembah tangan dewa untuk menemui Li Feiyu. Pada kenyataannya, Han Li tidak bisa menyelinap keluar bahkan jika dia mencoba. Dr. Mo menyadari setiap gerakan Han Li dan membiarkan Han Li bergerak dengan kebebasan tak terbatas. Jumlah kebebasan yang dia berikan awalnya menyebabkan Han Li curiga dengan niat Dr. Mo, tetapi setelah meninggalkan lembah beberapa kali tanpa mendeteksi tanda-tanda gerakannya dilacak, Han Li mulai merasa lega. Diyakinkan, dia terus menjalankan rencananya sendiri di dalam Gathen Valley. Setelah pertimbangan yang lama, Han Li secara bertahap menyimpulkan alasan mengapa Dr. Mo memberinya begitu banyak kebebasan. Dr. Mo telah bersabar dan mengakomodasi kebutuhan Han Li karena itu adalah kepentingan terbaiknya untuk melakukannya. Meskipun Dr. Mo menggunakan 2 kartu trufnya, pil mayat serangga serta kehidupan keluarganya, untuk mengancam Han Li, dia tahu bahwa metode seperti itu tidak akan dapat sepenuhnya mengendalikan muridnya. Han Li hanya akan merasakan dendam di dalam hatinya, sehingga menyebabkan kemajuan kultivasinya menjadi setengah hati. Oleh karena itu, jika Dr. Mo tidak membatasi kebebasan Han Li tidak akan lagi merasa tertindas atau memiliki bayangan di hatinya. Lagi pula, meskipun Dr. Mo ingin Han Li berkultivasi seni musim semi abadi, tidak mungkin dia bisa mengikat Han Li dan memaksanya berkultivasi dengan todongan pisau. Setelah Han Li menyimpulkan alasannya, nyalinya semakin besar. Di masa lalu,
dia akan mencoba yang terbaik untuk menyelinap keluar dari lembah, tanpa memberitahu Dr. Mo. Tapi sekarang, dia hanya akan berjalan dengan angkuh keluar dari lembah. Di permukaan, Han Li tampaknya tidak terpengaruh oleh pengawasan tersembunyi Dr. Mo, tetapi kenyataannya, dia sangat berhati-hati untuk tidak mengungkapkan apa yang dia rencanakan. Setelah dia berjalan keluar dari lembah, Han Li mengaktifkan seni musim semi-abadinya, menyebabkan persepsinya naik ke tingkat yang tidak wajar. Persepsinya yang tinggi dapat secara akurat mencatat makhluk hidup apapun dalam radius sekitar 30 meter. Han Li percaya bahwa bahkan jika Dr. Mo diam-diam mengawasinya, tidak mungkin Dr. Mo bisa lolos dari deteksi. Meskipun Han Li tahu bahwa mustahil baginya untuk menang dalam konfrontasi langsung melawan Dr. Mo, dia yakin bahwa panca inderanya melampaui indera Dr. Mo sendiri. Setelah berjalan selama beberapa waktu, Han Li dengan hati-hati memasuki tempat persembunyian mereka sebelumnya di mana dia dan Li Feiyu menikmati mandi yang menyegarkan sebelumnya. Saat dia masuk, Han Li memperhatikan bahwa Li Feiyu sudah tiba dan duduk di sebelah kolam. Li Feiyu telah menundukkan kepalanya, mengamati kakinya yang telanjang berendam di kolam air pendingin. Putong-putong, ia menendang-nendang kakinya di atas permukaan air, menyebabkan kolam itu terganggu oleh ombak kecil. Li Feiyu kehilangan dirinya dalam kegembiraan tindakannya yang kekanak-kanakan. Ketika Li Feiyu mendengar suara Han Li masuk, dia bahkan tidak menoleh dan langsung mengeluh. "Murid junior Han, Anda semakin terlambat ke pertemuan kami, membuat saya menunggu lebih dari setengah hari setiap saat. Tidak bisakah kamu mencoba datang lebih awal? Maaf, aku..." Han Li menjentikkan noda lumpur dari jubahnya saat dia mencoba menjelaskan lebih lanjut. "Tangkap ini." Li Feiyu tidak menunggu Han Li menyelesaikan penjelasannya sebelum melemparkan seikat besar ke arahnya. "Apa ini? Apakah ini sesuatu yang enak?" Han Li bertanya, tapi setelah meraih bungkusan itu, dia bisa merasakan benda keras dan pantang menyerah yang tersimpan di dalamnya. Mereka tidak tampak seperti makanan yang bisa dimakan. "Kamu hanya tahu cara makan. Bukankah kamu ingin aku memberikanmu manual untuk seni pedang berkedip?" Li Feiyu memelototi Han Li. "Apa, ini adalah panduan pedang? Apakah Anda yakin Anda tidak salah? Apakah Anda secara tidak sengaja mengambil batu dari halaman belakang rumah Anda?" Han Li mengangkat bungkusan besar itu. Ekspresi tidak percaya bisa dilihat di wajahnya. Sangat berat, Han Li mengerahkan kekuatannya untuk mengangkat bungkusan itu, tapi begitu berat hingga dia terjatuh. Haha, Li Feiyu mulai tertawa liar, tidak bisa menahannya lagi. Dia berguling-guling di tanah, tertawa terbahak-bahak dalam kegembiraan kekanak-kanakan. Han Li dengan curiga melirik Li Feiyu sebelum menatap bungkusan besar itu sekali lagi. Peng, sebuah suara terdengar saat dia menendang bungkusan besar itu. Sepertinya benar-benar ada buku yang terbungkus di dalamnya. Tidak lagi memperhatikan Li Feiyu, dia berjongkok di samping bungkusan besar itu dan menggunakan tangannya untuk merasakan apa yang ada di dalamnya. Dia dengan cepat berhenti. Membuang-buang waktu untuk menebak isi bundel itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Sepasang telapak tangan putih bersih menggenggam simpul rumit dari bungkusan itu. Menggunakan semua jarinya, dia memaksa simpul itu terbuka. Papo, suara tepukan tangan yang renyah terdengar. Han Li tidak segera membuka bungkusan itu. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap temannya yang jahat dan tertawa, Li Feiyu. Tidak diketahui kapan, tetapi Li Feiyu sudah berhenti tertawa dan memakai sepatunya. Saat ini, dia dengan marah bertepuk tangan sambil bersorak untuk Han Li, tidak menyadari rasa sakit dari telapak tangannya yang merah. "Bagus sekali. Setiap kali saya melihat Anda mengeksekusi silk wrapping pumps, saya merasa luar biasa. Teknik itu tampaknya telah dirancang untuk Anda sendiri. Sejak saat saya mengajar Anda, hanya rentang waktu 2 bulan telah berlalu." Li Feiyu terus bertepuk tangan dan memuji Han Li. "Jangan bilang bahwa untuk melihatku mendemonstrasikan teknik itu, kamu dengan sengaja mengikat simpul yang berbelit-belit pada bungkusan sebesar itu?" tanya Han Li, sedikit gelisah. "Tentu saja tidak. Setelah Anda membuka bundel, Anda akan mengerti." Wajah tersenyum Li Feiyu tiba-tiba berubah serius.
Penasaran dan bingung mengapa Li Feiyu tiba-tiba berbicara dengan nada seperti itu, Han Li mengarahkan pandangannya ke bungkusan itu sekali lagi. Dia berunding sejenak sebelum meregangkan jari telunjuk dan jari tengahnya, dengan ringan menggenggam ujung item di dalam bundel, dan menyeret item yang tersembunyi di tempat terbuka. Ini adalah... Butir-butir keringat muncul di kepala Han Li saat kedua matanya hampir keluar dari rongganya. Bagaimana itu? Apakah kamu terkejut? Li Feiyu perlahan berjalan menuju Han Li, menepuk pundaknya. Kehilangan kata-kata, Han Li dengan kaku membalikkan tubuhnya dan menatap lurus ke arah Li Feiyu. Kenapa kau menatapku dengan ekspresi itu? Tidak mungkin aku akan menikahimu. Oke, Li Feiyu tertawa menggoda Han Li. Setelah mendengar kata-kata Li Feiyu, Han Li menjernihkan pikirannya. Aku ingin memperjelas di antara kita, mulai saat ini, aku tidak mengenalmu, kamu juga belum pernah bertemu denganku sebelumnya. Suara Han Li semakin keras saat dia meraung dengan marah. Aku tidak tahu apakah penglihatanku kabur atau kamu sudah gila, Anda benar-benar mencuri setengah dari manual rahasia 7 divisi tertinggi. Jika kamu ketahuan, kita berdua akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Saat dia meneriaki Li Feiyu, Han Li mengarahkan jarinya ke tumpukan manual rahasia di depannya. Di sudut kiri atas manual ada beberapa karakter yang ditulis dengan emas. 7 divisi tertinggi, perpustakaan rahasia. Chapter 36. Terkejut. Melihat Han Li menjadi marah, Li Feiyu tidak marah. Sebaliknya, Li Feiyu tetap acuh tak acuh. Dia memiringkan kepalanya, memasukkan jari kelingkingnya ke telinganya, dan berkonsentrasi untuk membersihkan telinganya. Reaksi Han Li adalah yang tepat dan diharapkan. Setelah Han Li melampiaskan amarahnya, dia melihat bahwa Li Feiyu tetap sekeras tembok kota, hampir seolah-olah dia tidak pernah mendengar ucapan Han Li. Han Li menjadi tenang, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kamu bukan orang bodoh, kamu juga bukan seorang egomaniak. Anda tidak akan melakukan apapun yang akan membuat diri Anda terbunuh. Anda harus memberitahu saya apa alasan Anda di balik tindakan sembrono seperti itu sekarang, tuntut Han Li dengan serius. Li Feiyu melihat bahwa kemarahan Han Li dengan cepat digantikan sekali lagi dengan alasan, merasa agak menyesal. Dia mengambil penampilan yang salah dan menyedihkan dan berulang kali mengeluhkan ketidakadilan ini dengan berteriak, "Surga! Aku salah dituduh, beberapa saat yang lalu, aku sebenarnya akan memberimu penjelasan, tetapi kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk membuka mulutku. Sekarang kamu mengeluh tentangku. Apakah aku benar-benar bukan lagi orang di matamu? Rengekan semacam ini jelas palsu." Siapapun yang melihat sekilas lelucon ini akan merasa kesal setelah melihat aksinya. Han Li juga tidak bisa tidak berpikir untuk mengambil keuntungan dari situasi ini dan melangkah maju, dengan keras menendang Li Feiyu, yang menyerupai anjing pemakan kotoran. "Beri saya lebih sedikit akting dan lebih banyak menjelaskan. Dengan cepat, kamu bajangan. Jika murid junior yang mengagumimu melihat penampilan malasmu, citramu sebagai petarung yang kuat dan percaya diri akan benar-benar hancur." Han Li memberinya sedikit ekspresi mengejek. Han Li saat ini tidak punya waktu untuk melampiaskan amarahnya dan berdebat dengan Li Feiyu. Jika pertukaran rahasia ini tidak ditangani dengan baik, mereka berdua akan menghadapi konsekuensi yang sangat besar. Li Feiyu tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Han Li saat ini dan tidak lagi mengejek atau mencelanya. Sebaliknya, dia dengan malas berjalan ke bungkusan itu dan mengambil sebuah buku langka. Setelah berdiri tegak, wajahnya memiliki pancaran misterius. Dengan senyum yang secara bersamaan bukan senyum tulus, dia menyerahkan buku itu kepada Han Li. Setelah itu, memberi isyarat dengan matanya. Li Feiyu memberi isyarat kepada Han Li untuk melihat sampul buku itu. Han Li mengulurkan tangannya untuk menerima buku yang sangat tipis dan langka itu, menatap Li Feiyu dengan penuh keraguan. Dia sedikit bingung, tidak tahu skema licik macam apa yang sedang direncanakan Li Feiyu. "Buka dan lihat sendiri. Jika Anda melakukannya, Anda akan mengerti segalanya." Li Feiyu sengaja menggunakan nada misterius untuk membujuk Han Li memeriksa buku itu. "Apa?
kamu tidak bisa mengatakannya langsung. Apa gunanya mencoba merahasiakannya? Meskipun keraguan terlihat jelas di wajah Han Li, dia membolak-balik halaman buku itu. Dia membuka sampulnya, memperlihatkan halaman pertama dari manual langkah itu. Bagian atas halaman, ditulis dengan rapi dalam warna hitam dan putih. Ada 3 kata besar. Seni pedang berkedip. Han Li sedikit terkejut. Han Li heran bahwa buku pertama yang diberikan Li Feiyu kepadanya persis seperti yang dia inginkan. Jangan kehilangan fokus. Datang dan lihat buku-buku lainnya. Li Feiyu melemparkan beberapa manual langkah di dekatnya secara berurutan. Han Li menangkap buku-buku itu satu persatu dan benar-benar tercengang setelah dengan cepat membaca keseluruhannya. Semua judul mereka ditulis dengan jelas dengan karakter hitam putih. Seni pedang berkedip. Baru setelah sekian lama berlalu Han Li mengangkat pandangannya dari buku-buku di tangannya. Menunjuk jarinya ke tumpukan besar manual rahasia di tanah. Han Li bertanya dengan gagap, Kamu tidak mungkin memberitahuku bahwa ini semua adalah manual untuk seni pedang berkedip. Saya sangat menyesal. Murid junior Han, Anda memang menebak dengan benar. Li Feiyu mengangkat bahu dan merentangkan tangannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak berdaya. Meskipun Li Feiyu tampak menyesal, perasaannya tidak sesuai dengan kata-katanya. Sudut mulutnya naik samar saat dia mendapatkan kesenangan dari frustrasi Han Li. Ini tidak mungkin, ada hampir 100 buku di sini. Jadi bagaimana mungkin semua ini bisa menjadi manual untuk seni pedang berkedip? Tidak dapat menerima trik murahan Li Feiyu. Han Li menanyai Li Feiyu karena dia dipenuhi dengan keraguan besar. Kau bertanya padaku, siapa yang seharusnya saya tanyakan untuk memverifikasi bahwa itu adalah manual yang benar tanpa ketahuan? Saya berada di sudut perpustakaan divisi 7 tertinggi ketika saya tiba-tiba menemukan begitu banyak manual langkah yang memiliki nama yang sama. Aku juga kaget. Li Feiyu memutar matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, memberikan kesan trauma yang berkepanjangan. Segera setelah itu, dia melihat ekspresi tercengang Han Li dan tidak bisa menahan tawa. Li Feiyu kemudian mengatakan bahwa melihat Han Li menderita shock seperti itu memang pemandangan yang langka dan mengesankan. Biasanya, wajah Han Li selalu tenang dan tenang, seolah-olah dia selalu memiliki kartu di lengan bajunya. Bagi Han Li untuk terkejut hampir tidak mungkin. Pada saat ini, Han Li memiliki tatapan bodoh dan mati rasa yang membuat Li Feiyu merasa bahwa beberapa hari terakhir ini sepadan dengan upaya yang melelahkan. Setelah beberapa saat, Han Li akhirnya menjernihkan pikirannya. Dia dengan erat meraih beberapa buku dengan tangannya dan menundukkan kepalanya, tenggelam dalam pikirannya. Kemudian, dengan berpikir, dia melihat ke atas dan bertanya dengan tidak perlahan atau terburu-buru, apakah kamu menghitung berapa banyak manual yang ada di dalam bundel? Total, berapa banyak manual yang kamu bawa? Han Li sekali lagi bertanya. Tentu saja, saya menghitung manual beberapa kali. Secara keseluruhan, ada 74 buku, semuanya dengan nama yang sama. Li Feiyu segera menjawab, tanpa ragu-ragu. Jika kita tidak mengetahui jumlah pasti dari manual dan gagal mengembalikan 1 atau 2 buku, kita mungkin menarik perhatian yang tidak diinginkan, yang mungkin terbukti merepotkan. Han Li segera menjelaskan. Dia dengan lembut mencubit halaman yang agak kuning. Perlahan membaliknya saat dia dengan hati-hati membaca salah satu manual rahasia di tangannya. Chapter 37. 3 batasan untuk kultivasi. Suara renyah halaman membalik menyenangkan telinga Han Li. Namun, Li Feiyu membenci suara itu. Dia mengabaikan Han Li, yang sedang berkonsentrasi membaca, dan berjalan menuju mata air pegunungan. Dia mengeluarkan pedang panjang dari lumpur dan mulai berlatih. Han Li meliriknya. Melihat energi temannya yang luar biasa, Han Li berhenti memperhatikan gerakan Li Feiyu dan mengalihkan konsentrasinya kembali ke buku di tangannya. Han Li bisa membaca dengan kecepatan mengejutkan 10 baris per pandangan. Dia dengan cepat menyelesaikan buku tebal itu dan mengambil buku lain tanpa mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia menutup matanya sebagian saat membaca, menunjukkan ekspresi termenung dari waktu ke waktu.
Matanya terpaku pada halaman buku dan tidak mau melepaskan diri untuk sesaat. Cara kepalanya mengikuti pandangannya dan bergerak maju mundur memberinya penampilan intelektual yang elegan. Seiring waktu berlalu, Han Li dengan cepat menelusuri banyak manual seni pedang berkedip. Ketika dia selesai membaca manual ke-11, dia tiba-tiba berhenti dan melemparkan buku itu kembali ke tasnya. Ia memejamkan matanya untuk beristirahat sejenak. Begitu dia merasa lebih baik, dia duduk bersila dan mulai mengolah seni musim semi abadi, berusaha untuk memahami semua informasi yang baru saja dia baca. Ekspresi wajah Han Li berubah dari bersemangat dan hidup menjadi serius dan putus asa. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, Han Li akhirnya membuka matanya dan terkejut dengan apa yang dilihatnya di depannya. Dia tidak menyadari bahwa Li Feiyu telah menyelinap begitu dekat ke wajahnya sementara matanya tertutup. Li Feiyu berada dalam jarak yang sangat dekat sehingga hidung mereka hampir bersentuhan. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kamu seharusnya berlatih dengan pedangmu, murid junior Han? Tidak bisa melihatmu jam berapa sekarang? Anda mengajukan pertanyaan bodoh. Li Feiyu menarik kembali tubuhnya dan menggerakkan bibirnya. Han Li menyadari saat itu bahwa sinar matahari telah redup. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Langit saat ini berwarna abu-abu kebiruan, yang berarti hari sudah malam. Batuk, waktu telah benar-benar berlalu saat saya berkultivasi. Saya tidak menyadari bahwa sudah selarut ini. Han Li berdiri dan bergerak sedikit. Jadi, apakah Anda menemukan sesuatu yang menarik dalam buku itu? Li Feiyu menatap Han Li dengan penuh semangat, berharap Han Li bisa memberitahunya tentang seni pedang berkedip. Tidak buruk. Saya pikir teknik ini cocok untuk saya. Hah, apa maksudmu, tidak buruk? Katakan yang sebenarnya, kata Li Feiyu dengan nada sedikit tidak puas. Secara khusus, buku-buku langka ini adalah kombinasi dari teknik yang berbeda. Dengan kata lain, tidak ada set lengkap di sini. Mereka semua telah disatukan dari gaya seni bela diri yang berbeda, Han Li perlahan menjelaskan. Lalu apa arti dari nama seni pedang berkedip? Apakah itu bahkan seni pedang yang sebenarnya? Kenapa namanya aneh sekali? Li Feiyu masih belum puas dengan jawaban Han Li, jadi dia terus bertanya. Seni pedang berkedip sebenarnya ada, tetapi manual yang berkaitan dengannya hanya sebagian kecil di dalam gabungan besar, kata Han Li dengan sabar. Adapun nama seni pedang berkedip, ada alasan khusus untuk itu. Alasan apa? Mengapa Anda tidak bisa mengatakan semuanya sekaligus? Berhentilah berbicara kalimat demi kalimat, kamu seperti orang-orang tua di kota. Li Feiyu memelototi Han Li, dia tidak tahan dengan penjelasan Han Li yang lambat. Atas desakan Li Feiyu, Han Li tidak bisa melakukan apa-apa selain mempercepat klarifikasinya. Menurut buku, seni pedang ini memanipulasi cahaya untuk mempengaruhi penglihatan lawan, sehingga memberikan pengguna kesempatan untuk mendaratkan pukulan yang menentukan. Itu sering membuat lawanmu kehilangan nyawa mereka saat mereka berkedip, karena itu dinamakan seni pedang berkedip. Sebenarnya ada seni pedang yang aneh. Ada beberapa seniman bela diri eksentrik di dunia ini. Li Feiyu menunjukkan banyak minat setelah mendengarkan, tetapi terdiam tepat setelah kalimat Han Li berikutnya. Seni pedang ini memiliki 3 batasan. Itu tidak dapat dipraktikkan oleh mereka yang telah mengembangkan ki sejati, mereka yang tidak memiliki ketekunan, atau terakhir, mereka yang tidak memiliki bakat. Ketika Li Feiyu mendengar persyaratan pertama, dia segera menyerah untuk mengolah seni pedang. Trukinya sudah terlatih ke tahap yang tangguh. Tidak mungkin dia bersedia menonaktifkan kekuatan internalnya sendiri untuk melatih keterampilan baru ini, yang hampir tidak dia ketahui. Karena dia benar-benar kehilangan minat pada buku-buku langka, Li Feiyu tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi. Dia berdiri dan bersiap-siap untuk pergi, tetapi sebelum dia pergi, dia memperingatkan Han Li untuk menyalin buku-buku langka itu sesegera mungkin sehingga dia dapat membawa kembali semua salinan asli ketika mereka bertemu berikutnya. Meskipun buku-buku langka ini tidak terlalu dihargai oleh orang lain, tetapi jika mereka menghilang untuk waktu yang lama, itu akan tetap menarik perhatian. Tidak lama setelah Li Feiyu pergi, Han Li juga meninggalkan tempat itu.
Seluruh lanskap wilayah pegunungan ditutupi oleh lapisan kabut, menyebabkannya menjadi sedikit gelap. Hutan onak tumbuh di kedua sisi jalur pegunungan yang sempit. Ketika embusan angin gunung bertiup melalui hutan, suara hualala akan dipancarkan. Daun-daun di cabang-cabang di kedua sisi jalan akan berkibar-kibar dengan liar, mirip dengan taring yang terbuka dan cakar yang menari-nari. Di jalan gunung yang tampaknya agak menyeramkan, Hanli bergegas menuju lembah Tangan Dewa. Karena dia meninggalkan gunung ketika matahari mulai redup, langit benar-benar gelap saat dia berjalan setengah jalan ke lembah. Jika bukan karena Eternal Spring Arts-nya, yang mempertajam penglihatan malamnya, Hanli tidak akan bisa bergegas menuruni gunung di lingkungan yang gelap ini. Lagi pula, jalan kecil ini tidak dilalui dengan baik. Jalan dipenuhi dengan tikungan dan belokan yang berbahaya. Jika seseorang tidak berhati-hati, kecelakaan kemungkinan besar akan terjadi, sehingga merenggut nyawanya yang rapuh. Chapter 38. Menghadapi mata-mata tengah malam. Berjalan di hutan yang gelap gulita, Hanli meningkatkan kesadarannya. Manusia biasa tidak akan bisa melihat dengan jelas jalan di depan mereka, tapi bagi Hanli, itu sejelas siang hari. Terlepas dari keuntungannya, Hanli terus berhati-hati. Kehati-hatiannya tidak diasah dengan berburu binatang buas yang ganas, melainkan berkembang menjadi kebiasaan dengan bersembunyi dari Dr. Mo. Setelah Sekte 7 Misteri pindah ke Pegunungan Langit Pelangi, binatang buas dan makhluk yang menghuni gunung dan hutan dimusnahkan untuk memastikan keamanan anggota sekte. Selain binatang buas, bahkan hewan liar biasa, seperti ular berbisa, telah diburu dan diubah menjadi makanan bagi para murid. Kewaspadaan Hanli bukanlah bagian dari kepribadian alaminya. Dia telah mengembangkannya setelah mengalami skema Dr. Mo sehingga dia dapat mencegah bahaya yang tidak diinginkan. Angin gunung yang menusuk tulang semakin kuat dan kuat, mengeluarkan suara melengking yang menyebabkan rambutnya berdiri. Hanli yang jauh, setelah merasakan angin, mempercepat langkahnya saat dia melangkah melintasi batas yang menandai tepi hutan. Dia dengan ringan menghela nafas. Berjalan sendirian dalam gelap gulita ini membuat hatinya bertambah berat. Hanli mempercepat langkahnya sekali lagi, meningkatkan langkahnya untuk meninggalkan hutan sesegera mungkin. Tiba-tiba, embusan angin kencang bertiup ke arahnya. Setelah menahan embusan angin kencang, Hanli berhenti seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang aneh. Dia mengerutkan alisnya dan memiringkan lehernya, seolah-olah dia sedang mencoba mendengarkan sesuatu. Ekspresi Hanli dengan cepat berubah serius. Dia mendengar suara langkah kaki bergema di kejauhan. Meskipun langkah kaki sangat ringan dan pemilik langkah kaki berada jauh darinya, Hanli dapat menentukan bahwa ada dua orang yang bergegas mendekat ke arahnya. Dia dengan ringan pergi dan menyembunyikan dirinya di hutan di sebelah jalan gunung tanpa membuat satu suara pun. Ada pohon besar sekitar 30 meter dari jalan setapak. Hanli bersembunyi di balik pohon, meringkuk menjadi bola. Jika seseorang memeriksa pohon dari depan, dia tidak akan dapat menemukan jejak Hanli. Hanya setelah menemukan tempat persembunyian yang bagus, Hanli secara bertahap mulai tenang. Kali ini, Hanli tidak terlalu sensitif. Ada sesuatu yang benar-benar aneh terjadi. Sangat tidak masuk akal bagi dua orang untuk berkeliaran di sekitar lokasi terpencil di tengah malam. Hanli 80% yakin bahwa kedua sosok misterius itu menyembunyikan sesuatu yang mencurigakan di balik lengan baju mereka. Hanli tidak ingin sosok misterius itu membunuhnya karena menemukan rahasia mereka, bahkan jika dia melakukannya secara tidak sengaja. Namun, jika tidak ada bahaya yang dihadapi Hanli, maka tidak akan ada masalah baginya untuk menguping rahasia mereka. Hanli bukanlah orang munafik, dia hanya mengerti bahwa jika nasib baik datang dengan sendirinya ke depan pintunya, dia akan bodoh jika tidak memanfaatkannya. Menurun gunung, atur dengan baik, waktu. Orang, komandan. Gelombang suara yang terdengar rendah melayang dari jauh. Pada saat ini, angin gunung bertiup sangat kencang. Akibatnya, sebagian besar kata-kata telah tercerai-berai oleh angin, hanya menyisakan sebagian kecil percakapan yang sampai ke telinga Hanli.
Han Li tercengang saat berpikir bahwa dia telah berhasil menemukan sebagian dari rahasia mereka. Di wilayah ini, satu-satunya orang dengan gelar komandan adalah Serigala Emas, Jia Tianlong dari geng Serigala Liar. Orang ini memiliki permusuhan besar dengan Sekte Tujuh Misteri. Sekarang Han Li telah mendengar namanya di lokasi terpencil ini. Itu memberikan banyak bahan untuk dipikirkan. Jia Tianlong adalah sosok iblis peminum darah yang kejam di mata murid-murid Sekte Tujuh Misteri. Rumor mengatakan bahwa dia adalah pria berbahu lebar dengan pinggang gemuk, gigi panjang, dan wajah pucat. Dia konon memakan daging manusia dan meminum darah manusia 3 kali sehari. Banyak dari murid junior Sekte Tujuh Misteri ketakutan hanya karena mendengar desas-desus tentang sosok jahat seperti itu. Namun, menurut Li Feiyu, rumor tersebut jauh dari kebenaran. Bertentangan dengan rumor, Jia Tianlong kurus dan lemah dengan fitur wajah yang indah. Dia masih sangat muda, di awal 30-an. Desas-desus tentang bagaimana dia dengan kejam membunuh orang, bagaimanapun, adalah benar. Jia Tianlong tidak bisa dinilai dari penampilannya. Lagi pula, berdasarkan fitur wajahnya saja, tidak ada yang menyangka dia bisa mengendalikan anggota geng lainnya. Han Li mengumpulkan pikirannya saat dia mencoba mengingat semua yang dia ketahui tentang Jia Tianlong. Mengisap napas dingin, dia meringkuk lebih erat, mencoba untuk menurunkan suara napasnya. Kali ini, curi. Daftar nama. Bunuh. Bagian lain dari percakapan melayang, lebih jelas dari sebelumnya. Kedua sosok misterius itu semakin dekat dan dekat dengan Han Li. Han Li bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Dia tahu bahwa jika dia ditemukan sekarang, hanya kematian yang akan menunggunya. Mereka berdua kemungkinan adalah mata-mata dari geng Serigala Liar, dan mereka pasti tidak akan membiarkan orang luar mengetahui rahasia mereka. Rencana harus tidak cepat, lambat laun. Suara kedua sosok misterius ini semakin rendah. Sepertinya mereka telah mencapai inti dari diskusi mereka, yang berarti bahwa mereka akan mengungkapkan informasi yang paling penting. Setelah beberapa saat, suara-suara itu semakin keras lagi, tetapi Han Li tidak dapat mendengarnya dengan jelas, dia hanya bisa mendengar suara angin gunung yang bertiup. Garis besar dua sosok misterius ini melewati Han Li dan secara bertahap menghilang ke kejauhan. Han Li masih tidak berani melakukan gerakan apapun untuk waktu yang lama. Hanya setelah mengaktifkan seni musim semi abadi dan menentukan bahwa tidak ada seorang pun di dekatnya dalam radius 30 meter, dia perlahan mengungkapkan dirinya. Kali ini, dia telah menghindari kematian tertentu. Beruntung baginya, dia berhasil menemukan pergerakan kedua mata-mata ini sejak dini. Jika Han Li bertemu muka dengan mereka, dia pasti akan dibunuh untuk melindungi rahasia mereka. Lebih buruk lagi, berdasarkan keterampilan bela dirinya sendiri, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun harapan bahwa dia akan selamat dari konfrontasi seperti itu. Han Li berdiri tak bergerak di lokasi yang sama. Tenggelam dalam pikirannya, jari-jarinya dengan ringan mengusap dagunya sementara dia menatap ke arah di mana kedua mata-mata itu menghilang. Dari potongan percakapan rahasia yang dia dengar, dia bisa memperkirakan bahwa dalam waktu dekat, geng Serigala Liar akan melakukan beberapa tindakan yang terbukti sangat merugikan Sekte Tujuh Misteri. Ada kemungkinan besar bahwa tindakan ini akan memiliki hubungan dekat dengan daftar nama yang disebutkan sebelumnya. Yang paling mengejutkannya adalah Han Li sudah mengidentifikasi identitas salah satu tokoh meskipun tidak bisa melihat fitur wajah mereka. Meskipun kedua sosok misterius itu tidak banyak bicara, Han Li bisa menandingi salah satu suara rendah mereka dengan pelayan dapur di Gunung Tujuh Sekte Misteri. Pramugara, yang telah menjual kelinci ke Han Li saat itu, memberinya kesan rendah. Dia memiliki kumis dan wajah bodoh, dan dia suka mengambil keuntungan dari orang lain. Memikirkan bahwa dia sebenarnya adalah mata-mata dari geng Serigala Liar sekali lagi mengingatkan Han Li bahwa seseorang tidak akan pernah bisa terlalu berhati-hati. Tapi mengingat kembali, ini adalah sesuatu yang diharapkan. Hanya dengan posisi seperti pelayan dapur, seorang mata-mata dapat masuk dan meninggalkan pegunungan dan menyampaikan berita apapun yang dia peroleh tanpa menimbulkan kecurigaan.
Chapter 39. Persyaratan tidak normal. Namun, Hanli cukup asing dengan suara mata-mata lainnya. Dia pasti belum pernah bertemu orang ini sebelumnya. Namun, dilihat dari suara mata-mata itu, usianya pasti relatif muda, sekitar 20 tahun. Sayangnya, untuk memastikan keselamatannya sendiri, Hanli tidak berani mencuri pandang. Dia takut kedua pria ini mempraktikkan keterampilan bela diri yang dapat mendeteksi tatapan mata-matanya, memungkinkan mereka untuk waspada terhadap orang luar di dekatnya. Potensi keuntungan tidak sebanding dengan potensi kerugiannya. Setelah kejadian yang sedikit berbahaya ini, perjalanan setelahnya menjadi cukup aman. Hanli akhirnya kembali ke rumah setelah waktu makan malamnya yang biasa. Seperti biasa, Dr. Mo secara misterius mengunjunginya dan memberinya pandangan yang tidak tertarik. Selain memberikan beberapa obat-obatan, dia biasanya meninggalkan Hanli untuk melakukan apa yang dia inginkan. Hanli sepertinya tidak memperhatikan obat-obatan yang diberikan oleh Dr. Mo. Mereka semua diciptakan dari bahan obat langka yang dikumpulkan dari ekspedisi sebelumnya jauh dari gunung. Hanli percaya bahwa Dr. Mo telah mengabaikan harapannya dan menyiapkan rencana jahat lainnya. Untuk saat ini, Hanli benar-benar mengabaikan obat berharga yang telah diberikan oleh Dr. Mo. Tetapi untuk menghindari kecurigaan dari Dr. Mo, dia mencubit hidungnya dan menelannya. Dia membuang kecurigaan bahwa obat-obatan itu dicampur dengan racun. Saat ini, setiap bahaya yang ditimbulkan Dr. Mo pada Hanli hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Sehubungan dengan melihat mata-mata geng serigala liar, Hanli memikirkan metode terbaik untuk menghadapi mereka dalam perjalanan kembali ke kediamannya. Meskipun dia tidak terlalu bersemangat terhadap Sekte Tujuh Misteri, dia setengah jalan untuk menjadi murid batin. Bagaimana mungkin dia tidak memihak terhadap urusan berbahaya terhadap 7 sekte misteri di depan matanya dan mengabaikannya sepenuhnya? Dia sudah lama memikirkan kandidat terbaik untuk menangani masalah ini. Li Feiyu, murid senior Li yang terkenal. Menurut pengamatan Hanli, mungkin alasan Li Feiyu mengonsumsi pil ekstraksi esensi adalah karena dia sangat menghargai berada di pusat perhatian jauh lebih besar daripada orang biasa dan tidak memiliki ambisi yang kecil. Dia selalu bermimpi memasuki divisi atas dari Sekte Tujuh Misteri, yang selanjutnya menjadi fokus perhatian. Hanli sebelumnya curiga bahwa Li Feiyu mungkin mengira dia berada di tahap terakhir hidupnya, dan dengan demikian dia menjadi lebih panik dan haus akan ketenaran. Jika Hanli mengizinkan Li Feiyu untuk memberikan kontribusi besar pada Sekte Tujuh Misteri, Li Feiyu pasti akan bersemangat tanpa henti. Dengan cara ini, Hanli akan dapat membayar Li Feiyu karena telah mencuri manual pedang. Memikirkan seni pedang berkedip, Hanli merasakan gelombang emosi. Hanli tidak berbohong tentang seni pedang berkedip kepada teman baiknya. Seni pedang ini benar-benar tidak cocok untuk Li Feiyu. Namun, Hanli tidak mengungkapkan banyak detailnya. Aturan penting untuk bertahan hidup adalah bahwa seseorang harus selalu menyimpan beberapa rahasia, terlepas dari siapa mereka disimpan. Meskipun Li Feiyu dan Hanli tampaknya memiliki hubungan dekat, itu hampir tidak luar biasa. Namun, isi yang tertulis dalam manual rahasia ini sangat berbeda dari ajaran bela diri pada umumnya. Bagi Hanli, daripada mengatakan itu adalah seni pedang, akan lebih tepat untuk menyebutnya kecerdikan pedang. Itu adalah integrasi lengkap dari cuaca, waktu, posisi yang menguntungkan, dan teknik pembunuhan rahasia terhadap semua jenis faktor dan orang. Keterampilan seperti itu jarang terlihat. Itu adalah keterampilan membunuh murni, begitu pedang terhunus, kematian mendekat. Buku-buku ini menggambarkan lingkungan yang berbeda, waktu, dan pemanfaatan keterampilan pedang rahasia yang dipraktikkan dengan rajin. Ada semua jenis teknik pasti bunuh yang akan menebas musuh dalam satu serangan. Buku panduan mengajarkan mereka yang mempelajari keterampilan pedang ini untuk memanfaatkan setiap pohon dan rerumputan di medan, serta sinar cahaya dari semua intensitas dan sudut, untuk menghalangi penglihatan lawan. Selama sepersekian detik lawan melemah, pengguna akan memanfaatkannya dan membunuh mereka dalam sekejap. Ini adalah teknik misterius yang membutuhkan banyak perhatian dan keterampilan untuk dieksekusi.
tanpa bakat sedikit pun, mustahil untuk memahami seni pedang ini. Oleh karena itu, mereka yang mempelajari teknik misterius ini harus unggul dalam panca indera. Penglihatan dan pendengaran mereka harus jauh melebihi orang biasa pada banyak tingkatan jika ingin menjanjikan hasil sekecil apapun. Bahkan jika mereka memiliki persyaratan untuk mencapai tahap itu, pasti akan ada beberapa murid yang menginginkan kekuatan hebat seni pedang berkedip dan memilih untuk mengolahnya segera setelah mencapai persyaratan minimum. Namun, menguasai seni pedang membutuhkan usaha yang berlebihan. Selain itu, ia memiliki persyaratan yang lebih keras. Mereka yang mengembangkan teknik misterius ini tidak dapat memiliki kekuatan batin yang murni. Jika tidak, tubuh mereka akan mengalami komplikasi saat mencoba melakukan teknik tersebut. Ini membuat budidaya seni pedang cukup sulit. Bahkan jika seseorang dengan truki cukup beruntung untuk berhasil, jika truki di tubuh mereka menjadi terlalu kuat selama pertempuran yang sebenarnya, manuver pedang tanpa disadari akan menghasilkan deformasi. Cacat ini meninggalkan celah besar untuk dimanfaatkan lawan, sehingga menyebabkan bencana yang mengancam jiwa. Persyaratan ini pada dasarnya memutuskan sebagian besar dari mereka yang mencoba mengembangkan teknik ini. Di Jianghu ada pepatah umum. Melatih keterampilan tinju dan mengabaikan akan berakhir dengan usaha seseorang yang sia-sia. Untuk tidak melatih kekuatan batin adalah hal yang sangat tabu. Siapapun yang akan meninggalkan kultivasi truki mereka dan menyebarkan nama mereka dengan permainan pedang yang tak terlukiskan akan benar-benar menjadi bahan tertawaan Jianghu. Oleh karena itu, hanya sedikit yang tersisa yang masih memiliki niat untuk terus mengolah teknik ini. Namun, bahkan jika orang-orang itu memiliki banyak bakat dan tidak memiliki masalah dengan meninggalkan truki, penghalang sulit terakhir akan benar-benar menghilangkan niat mereka untuk melanjutkan jalan ini. Hambatan terakhir adalah sifat yang sangat kompleks dari seni pedang berkedip dan penghafalan yang cermat dari kondisi teliti di mana setiap manuver pedang dalam manual pedang dapat diterapkan. Melihat setumpuk besar manual rahasia yang tebal akan mengintimidasi orang biasa pada pandangan pertama. Setiap manual pedang mewakili manuver pedang, dan setiap manuver pedang dapat dipecah menjadi ratusan bentuk pedang. Setiap bentuk pedang harus dipilih dengan cermat untuk lingkungan yang berbeda dan waktu yang berbeda dalam sehari. Untuk sepenuhnya menguasai seni pedang berkedip, seseorang harus menggunakan teknik yang berbeda sepenuhnya untuk setiap situasi. Jumlah keterampilan pedang yang luar biasa, apalagi kultivasi, bisa membuat kepala seseorang sakit. Belum lagi bahwa ini lebih lanjut membutuhkan penghafalan dan pemahaman yang lengkap dari setiap manuver pedang dan bentuk pedang. Persyaratan abnormal yang disebutkan sebelumnya telah menghalangi banyak murid yang termotivasi, membuat mereka tanpa henti mengutuk dalam hati mereka pada tetua yang telah membentuk seni pedang ini. Dengan berlalunya waktu, Sekte Tujuh Misteri secara bertahap kehilangan minat pada teknik pedang ini. Percaya bahwa mustahil bagi seseorang untuk melatih teknik bela diri ini, banyak murid berpikir bahwa sesepuh telah tanpa dasar dan dengan santai mengarang ajaran bela diri ini saat dia menghadapi pintu kematian. Kalau tidak, mengapa ada persyaratan yang berlebihan ini? Ini sengaja dirancang agar sulit bagi murid yang tidak menyadari bagaimana keadaannya. Akibatnya, manual rahasia ini disimpan di rak, tidak lagi menarik minat siapapun. Chapter 40. Asal-usul teknik rahasia. Mereka yang mengeluh tidak tahu bahwa tetua yang menciptakan seni pedang khusus ini memiliki tingkat keterampilan yang sangat dalam dan mendalam. Namun, meridiannya terluka selama pertempuran melawan kultivator Jianghu lainnya. Karena itu, dia tidak dapat mengolah truki. Untuk melindungi statusnya di sekte, Penatua telah merahasiakan masalah ini. Sejak saat itu, dia bertindak secara misterius, berpura-pura memiliki kekuatan luar biasa untuk menipu semua anggota sekte. Namun, sejak saat itu, tidak dapat disangkal bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia harus mengandalkan kecerdasan dan pengalaman sejak saat itu, melindungi dirinya sendiri melalui penipuan. Era itu adalah ketika 7 sekte misteri berdiri di puncak kekuatannya. Ketika Penatua ini menyadari bahwa kekuatannya tidak akan pernah pulih,
dia menjadi depresi dan mengorganisir banyak serangan rahasia pada sekte-sekte yang lebih kecil. Dia bertindak di belakang atasannya dengan menggunakan skema menipu yang menyembunyikan gerakannya. Selama penggerebekan, ia secara paksa menyita banyak manual seni bela diri rahasia, berharap menemukan keterampilan tingkat atas yang dapat ia kembangkan tanpa truki. Setelah bertahun-tahun penelitian, Penatua memang menemukan banyak teknik misterius yang tidak memerlukan ki sejati. Namun, tidak satu pun dari mereka cocok untuknya. Dia sangat tertekan. Namun, Penatua ini memiliki bakat dan kecerdasan yang jauh melampaui norma. Menderita depresi dan frustrasi, ia memutuskan untuk menggabungkan semua teknik bela diri yang tak terduga yang telah ia temukan, sehingga menciptakan serangkaian keterampilan tingkat atas miliknya sendiri. Begitu gagasan itu muncul di benaknya, dia sepenuhnya terobsesi olehnya. Dia bermaksud untuk membuat seperangkat teknik khusus yang unik untuk dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang dicita-citakan oleh semua seniman bela diri. Dengan perhatian dan usaha penuhnya, dia dengan sepenuh hati terjun ke dalam penelitian. Akhirnya, karena takut akan gangguan, ia masuk ke dalam meditasi tertutup dan tidak mengganggu dirinya sendiri dengan masalah sekte. Menciptakan satu set keterampilan adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Belum lagi fakta bahwa keterampilan yang ingin dia ciptakan harus menjadi keterampilan tingkat atas yang tidak memerlukan truki untuk dieksekusi. Menciptakan keterampilan bela diri yang belum pernah terjadi sebelumnya ini adalah proses yang dipenuhi dengan banyak kesulitan yang jauh melampaui harapannya. Namun, tekad dan kemauannya melebihi manusia normal. Setelah setengah usaha seumur hidup yang dia habiskan selama 10 tahun, dia akhirnya menciptakan keahliannya, seni pedang berkedip. Penatua itu sangat bersemangat, menyebarkan berita gembira kepada anggota sektenya. Namun, dia menemukan bahwa sekte 7 misteri telah mengalami kemunduran luar biasa dan sekarang menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Sekte 7 misteri telah diserang dan dikelilingi oleh aliansi berbagai sekte. Itu bisa dimusnahkan kapan saja. Sesepuh sangat marah dan khawatir setelah mendengar berita itu. Menggunakan skill yang baru saja dia ciptakan, dia melepaskan kekuatan dewanya, membunuh banyak lawan tingkat atas dan menakuti mereka yang tersisa. Di bawah pengepungan berbagai sekte, dia berhasil membantai jalan berdarah menuju tempat yang aman, menciptakan jasa besar bagi 7 sekte misteri. Sayangnya, meskipun sekte berhasil mencegah bencana, Penatua berada di ambang kematian. Dia hanya bisa meneruskan keterampilannya yang baru dibuat dan menempatkannya di 7 aula tertinggi, meninggalkannya untuk murid-murid lain sebelum dia meninggal. Yang lebih disesalkan adalah, bahkan setelah bertahun-tahun, tidak ada generasi berikutnya yang berhasil mengembangkan keterampilan khusus ini selain Han Li. Akibatnya, mutiara cerah ini tersembunyi di bawah debu, tidak pernah melihat cahaya matahari. Han Li tidak tahu sejarah di balik seni pedang berkedip. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan tergerak. Baginya, selama seni pedang ini memungkinkan dia untuk melindungi hidupnya sendiri ketika dia bentrok dengan Dr. Mo, itu sudah cukup. Mengapa peduli dengan sejarahnya, proses pembuatannya, Han Li tidak tertarik dengan detail biasa seperti itu. Dia adalah orang yang praktis. Han Li tidak akan tertarik menghabiskan waktu dan energinya untuk memahami hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Di kediamannya sendiri, Han Li menyalakan lampu minyak saat dia berbaring di depan meja. Dia berulang kali membolak-balik halaman manual di bawah cahaya lilin. Dia tidak punya niat untuk menyalin manual. Apa yang direncanakan untuk dia lakukan adalah menggunakan memori eidetiknya dan menghafal semua isi di dalam manual rahasia. Dengan cara ini, dia selalu bisa memikirkan isi pikirannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Mengenai Dr. Mo, Han Li masih mempertahankan kewaspadaan yang tinggi. Dia tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa dia akan aman karena Dr. Mo telah mengendurkan pengawasannya. Jika Dr. Mo tahu tentang semua manual rahasia yang dia miliki di kediamannya, bukankah semua rencananya akan sia-sia? Di bawah cahaya kuning kehitaman dari lampu, suara berderak terdengar, mengingatkan Han Li bahwa dia telah belajar untuk waktu yang lama dan sudah waktunya baginya untuk beristirahat. Namun, Han Li tidak berniat berhenti.
dia sepenuhnya membenamkan dirinya dalam isi manual rahasia, menyerap semua informasi yang terkandung dalam pikirannya. Saat cahaya muncul, bayangan muncul di dinding dan mulai bergoyang maju mundur dalam cahaya yang berkedip-kedip. Han Li terus duduk di sana, tenggelam dalam manual pedang, dan tidak bergerak sedikit pun. Tubuhnya sangat kontras dengan bentuk yang hampir seperti iblis ini. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan melihat semacam harmoni di antara keduanya. Seiring berjalannya waktu, bayangan di belakang Han Li menjadi kabur karena perlahan memudar menjadi ketiadaan. Di luar, fajar telah menyingsing. Tanpa sadar, Han Li telah menghabiskan sepanjang malam untuk belajar. Suara lembut terdengar saat cahaya dari lampu padam. Baru saat itulah Han Li sadar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lampu minyak sebelum melirik siang hari yang bersinar di luar kediamannya. Senyum pahit muncul dari lubuk hatinya. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar menghabiskan satu hari untuk mempelajari dan meneliti teknik pembunuhan. Dia benar-benar berubah dari dirinya yang dulu. Han Li tenggelam dalam perenungan sejenak sebelum berdiri dan meregangkan tubuhnya, menyebabkan suara retak terdengar. Setelah melakukannya, ia meninggalkan kediamannya dan pergi mengambil baskom berisi air dingin dari sumur terdekat untuk membasuh dirinya. Han Li mengaktifkan seni musim semi abadi, mendapatkan kembali energinya dan menyebabkan semua kelelahan dari malam sebelumnya mencair. Setelah sepanjang malam belajar dan meneliti, Han Li sudah tahu bahwa dia harus sepenuhnya memahami prinsip-prinsip di balik rangkaian teknik seni bela diri ini. Jika dia tidak mempraktikkannya setidaknya selama 8 hingga 10 tahun, tidak mungkin dia bisa menguasainya. Bahkan seorang jenius setidaknya membutuhkan 2 atau 3 tahun untuk menghasilkan beberapa hasil. Waktu tidak menunggu siapapun. Bersambung ke chapter 41. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.